Halo, semangat pagi semuanya. Salam sehat. Ya, di video kali ini teman-teman saya akan bahas tentang self-talk dan bagaimana cara kita memanfaatkan self-talk untuk membantu kita mengatasi kecemasan, membuat kita jauh lebih tenang. Teman-teman mungkin ada beberapa yang nggak tahu tuh apa self-talk ya. Saya akan bahas apa itu self-talk dan bagaimana penerapannya untuk membantu kita yang masih mengalami kecemasan atau mengalami gangguan kecemasan dan juga masalah lambung, ya kan membantu teman-teman untuk jauh lebih baik lagi. Saksikan terus video ini sampai habis. Oke teman-teman, sekarang kita bahas apa itu self-talk. Self-talk adalah cara kita berbicara dengan diri kita. Itu seperti kita punya pembicaraan di dalam pikiran kita, seperti itu. Dan ini hal yang normal ya, bukan hal yang aneh-aneh gitu, enggak. Oke ya. Nah, seperti kita tahu teman-teman bahwa respon kita terhadap suatu peristiwa itu sangat menentukan. Jadi bukan apa yang sedang terjadi pada diri kita, apa yang sedang kita alami, tapi lebih kepada respon kita terhadap peristiwa yang kita alami. Kita bisa lihat kan teman-teman di sekitar kita, dari orang yang nggak punya apa-apa, dari nol kemudian bisa menjadi kaya seperti itu. Dari orang yang sakit kemudian pulih, ya kan? Jadi mereka punya keadaan yang tidak menyenangkan, mereka punya keadaan yang bisa dikatakan tidak baik, tapi mereka merespon itu dengan hal yang luar biasa dan saya percaya mereka meresponnya dengan cara yang positif. Mereka punya self-talk yang positif sehingga kehidupan mereka bisa berubah. Nah, jadi kalau kita bicara ada namanya self-talk yang baik, self-talk yang positif, tentu juga ada self-talk yang negatif, ya kan? Nah, self-talk yang negatif yang seringkali teman-teman mungkin alami adalah ketika teman-teman sering ngomong seperti ini dalam diri sendiri gitu, dalam hati lah. Ngomongnya kayak gini, aduh nanti kumat nggak ya makan ini, nah seperti itu. Atau misalnya, duh sampai kapan ya aku seperti ini, bisa sembuh nggak ya aku seperti ini. Nah itu ngomong batin sebenarnya, tapi itu self-talk teman-teman, ya kan? Itu self-talk negatif. Dan teman-teman pernah alami kan? Atau bahkan sering kan mengalami perubahan mood. Jadi yang semula pagi itu enak banget gitu kan, kemudian bisa berubah langsung. Jadi nggak nyaman seperti itu, jadi bete seperti itu, jadi cemas seperti itu. Atau teman-teman yang pagi-pagi udah enak gitu tiba-tiba bisa marah sama anaknya gitu kan. Nah itu terjadi sebenarnya karena ada self-talk teman-teman yang tidak teman-teman sadari. Jadi self-talk itu bisa tersembunyi. Dalam artian tersembunyi itu sangat halus, kita nggak sadari, dan itu berjalan secara otomatis rasanya dan mempengaruhi mood kita. Oke, lebih jelas ya, misalnya gini, bangun pagi nih enak. Kemudian kita minta anak kita untuk melakukan misalnya pekerjaan A lah gitu ya. Nah kemudian ketika kita minta anak kita melakukan pekerjaan A, ternyata dia nggak lakuin. Nah di situ ketika dia nggak lakuin itu mulai muncul tuh perasaan apa? Ini kok bener-bener kebangetan ya. Kok nggak mau nurutin instruksi saya? Kok nggak mau dia melakukan apa yang saya minta? Saya itu dianggap apa? Nah itu kan sebenarnya self-talk. Nah ketika teman-teman sudah berbicara seperti itu, tiba-tiba teman-teman bisa berubah emosinya, bisa marah tiba-tiba seperti itu. Nah itu self-talk teman-teman. Self-talk yang negatif yang merubah mood teman-teman dari yang enak kemudian jadi marah. Kalau teman-teman misalnya dari yang enak kemudian cemas, biasanya seperti ini juga. Udah enak, udah bangun pagi enak, wah seger banget. Kemudian setelah itu mikir atau self-talk sendiri yang tidak disadari, wah ini enak ya. Nanti kalau kumat gimana? Ini sementara nggak ya perubahannya? Nah gitu kan. Nah yang terjadi kemudian cemas lagi. Nah gitu kan yang terjadi seperti itu. Atau ketika misalnya teman-teman lagi kemana gitu kan, mau pergi lah ya, mau pergi sendirian gitu kan. Udah, aduh nanti kumat nggak ya? Gue bisa nggak ya? Nanti akan terjadi apa-apa nggak ya? Ya self-talk yang itu sering terjadi kan teman-teman. Biasanya itu halus kok teman-teman. Halus tuh yang saya bilang, kita kadang-kadang nggak merasa bahwa kita mengatakannya gitu loh. Nah karena kita kadang-kadang atau bahkan sering merasa tidak mengatakannya, sehingga kemudian kita bingung, loh kok tiba-tiba emosiku drop seperti itu. Gitu teman-teman. Loh kok tiba-tiba aku cemas lagi. Nah itu. Jadi sekarang maksud saya dengan buat video ini adalah
Setelah kita tahu bahwa apa itu self-talk dan bagaimana self-talk itu bisa mempengaruhi emosi kita dalam kita sehari-hari, berarti tugas kita adalah mengenali, menyadari self-talk negatif yang sering teman-teman katakan pada diri sendiri yang membuat teman-teman jadi cemas. Sekarang teman-teman gimana bisa menyadari self-talk negatifnya? Kita perlu lakukan mengamati. Kita perlu menyadari itu dengan memperhatikan, mengamati kata-kata yang kita sering katakan pada diri kita sendiri. Maka teman-teman silahkan teman-teman untuk mulai memperhatikan dan mengamati dengan cara ketika teman-teman lakukan hal-hal yang teman-teman sering cemas itu, pemikiran apa yang muncul, dan kemudian segera teman-teman catat. Catat di WA, catat di manapun, di buku atau dimanapun terserah. Jadi teman-teman mencatat pikiran-pikiran yang spontan itu muncul. Oke ya. Nah, setelah teman-teman bisa mencatat, jangan puas dengan hasil 1 hari. Tapi teman-teman terus mencatat sampai kira-kira kurang lebih 2 minggu. Mencatat kata-kata negatif apa yang sering-sering teman-teman katakan. Sehingga di situ dapat data kata-kata self-talk yang dominan. Ya, kata-kata self-talk yang dominan. Nah, jadi setelah teman-teman tahu kata-kata yang dominan, baru teman-teman ketika itu mulai muncul, jangan-jangan ini begini, langsung katakan, hey, katakan nama teman-teman, hey, kalau saya kan misalnya, hey Jimmy, itu self-talk negatif, selesai, saya cukup sudah ya, ini yang benar. Oke, katakan, kita semakin baik, kita sudah lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi, setiap kali teman-teman sudah mulai bisa menyadari bahwa ada self-talk yang negatif, katakan aja. Katakan namanya. Hehehe, tenang Jimmy. Ini bisa diatasi. Oke ya, kamu mampu mengatasi ini. Oke, aku percaya sama kamu. Kalau misalnya ketika teman-teman misalnya ada mau makan gitu kan, tuh ini kuat nggak ya? Hehehe. Jimmy, sadar. Kamu sedang melakukan self-talk negatif. Oke ya. Oke, Jimmy, percayalah kamu bisa. Ya, kamu bisa makan ini dan enak dan lambung kamu enak. Nah, jadi kita ngomong dalam diri sendiri. Nggak perlu sentuh dada sih, nggak perlu seperti itu sih. Kadang-kadang kalau mau sentuh dada juga sentuh dada silahkan. Kalau nggak yang dalam hati aja ngomong sama kita, terus katakan yang positif seperti itu. Ya, lagi. Dan juga bagi teman-teman yang masih mengalami gangguan kecemasan, saya juga punya buku, yaitu buku Goodbye Anxiety, teman-teman. Nah, silahkan teman-teman untuk mendapatkan buku ini. Ya, karena buku ini adalah buku yang luar biasa banget dan telah membantu banyak orang untuk bisa lebih baik lagi. Ya, dan silahkan teman-teman untuk pemesanan, silahkan WA di sini. Oke ya, teman-teman. Dan seperti biasa, silahkan komentar di kolom komentar dan silahkan juga untuk teman-teman untuk mengikuti Instagram saya Jimmy K. Santosa untuk mendapatkan informasi bermanfaat lainnya tentang kecemasan dan juga untuk mengatasi masalah-masalah yang lain. Demikian semuanya, salam sehat.